Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Fang Yuan adalah orang yang waspada, dia selalu merasa bahwa orang lain di dunia ini tidak dapat diandalkan, satu-satunya orang yang dapat diandalkan adalah dirinya sendiri. Jadi, dia meneliti gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi 6 lengan saat dia mendapatkannya. Gerakan pembunuh ini awalnya dibuat berdasarkan fondasi yang dia berikan, selanjutnya selama beberapa hari ini, dengan bimbingan Mo Yao, pencapaian jalur penyempurnaannya semakin dalam, dan perspektifnya telah sangat melebar. Saat ini, dia memiliki pemahaman yang baik tentang konsep Raja Zombie Surgawi 6 lengan, itu jernih seperti air baginya. Pada saat ini, dia melihat gerakan pembunuh yang telah selesai, tanpa eksperimen apapun, dia tahu bahwa gerakan pembunuh ini mendekati kesempurnaan. Mo Yao telah mengurangi banyak cacing gu tambahan dari pangkalan aslinya, sambil menjaga inti dan 6 gu zombie tidak berubah, hanya menambahkan beberapa cacing gu tambahan. Merasakan kecerdikan ini, Fang Yuan memuji tanpa henti. Dalam benaknya, kehendak Mo Yao menjelaskan, ini semua berkat niat gu pada Pan dan Chang. Dengan pengalaman dan wawasan mereka, saya dapat menyempurnakan langkah ini sedemikian rupa, kami telah mencapai tingkat kesempurnaan yang ekstrim. Selama waktunya tidak melebihi 30 menit, tidak peduli berapa kali Anda mengaktifkan gerakan pembunuh, itu tidak akan mengumpulkan energi zombie di tubuh Anda dan menyebabkan bintik-bintik zombie tumbuh. Fang Yuan mengangguk, mengetahui bahwa kata-kata Mo Yao itu benar. Gerakan pembunuh ini benar-benar disempurnakan hingga batasnya, menurut garis pemikiran ini, ia telah mencapai potensi terkuatnya. Kecuali dia menambahkan Immortal Gu di masa depan, atau mengubah inti Gu. Tetapi jika dia menambahkan Immortal Gu, ini akan menghancurkan koordinasi asli Gu, dia perlu merakitnya kembali dan gerakannya akan menjadi sangat berbeda, itu benar-benar akan menjadi situasi, menarik satu rambut dan seluruh tubuh bergerak. Jika dia mengubah inti Gu, itu akan masuk ke garis pemikiran lain. Gerakan pembunuh baru akan benar-benar berbeda, daripada menyebutnya, Raja Zombie Surgawi 6 lengan, dia sebaiknya memberinya nama lain. Secara keseluruhan, Raja Zombie Surgawi 6 lengan juru pembunuh itu, baik itu Gu inti, Gu zombie atau Gu tambahan, mereka digunakan untuk potensi penuh mereka, tidak ada cara untuk menyempurnakannya lebih lanjut. Meskipun masih ada serangan balik dari penggunaannya, jika seseorang melebihi 30 menit, energi zombie akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Gu Master, jika waktunya terlalu lama. Gu Master bahkan mungkin berubah menjadi zombie. Tapi ini adalah masalah yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat oleh Gu Master, itu bisa dihindari. Alasannya adalah bahwa meskipun gerakan ini digunakan berkali-kali, itu tidak akan menumpuk bintik-bintik zombie. Jika Gu Master mengaktifkan gerakan beberapa kali dalam jangka waktu tertentu, mereka berpotensi mempertahankan gerakan pembunuh untuk waktu yang lama. Kecuali, Fang Yuan masih belum puas dengan hasil besar ini. Jika Anda memiliki ide lain untuk menyempurnakan gerakan pembunuh ini, Grandmaster di sini bersedia mendengarkan. Mo Yao tertawa menakutkan. Pada titik ini, Raja Zombie Surgawi 6 lengan sudah mencapai batasnya, tidak ada yang perlu ditingkatkan. Tapi masih ada satu bagian yang tidak saya puaskan, yaitu reaksi dari langkah pembunuh. Kata Fang Yuan, setelah peningkatan, kekuatan Raja Zombie Surgawi 6 lengan saat ini telah berlipat ganda, dan durasinya telah mencapai 30 menit, cukup bagimu untuk menangani apapun di alam fana ini. Apa yang membuat Anda tidak puas? Anda harus tahu, setiap gerakan pembunuh mewakili kombinasi penggunaan cacing Gu, karena itu adalah penggunaan cacing Gu, pasti ada kelemahan. Reaksi gerakan pembunuh tidak dapat dihindari, mereka hanya berbeda dalam hal tingkat keparahan. Kekuatan gerakan pembunuh jalur kekuatan ini berada di 5 teratas gerakan pembunuh dalam ingatan saya. Jangan terlalu serakah. Mo Yao memberi ceramah. Fang Yuan mendengus. Musuh potensialnya adalah Gu Immortals, makhluk yang melampaui manusia. Dengan Raja Zombie Surgawi 6 lengan, bahkan jika Fang Yuan meninggalkan jalur perbudakannya, dia masih bisa mendominasi alam fana, tetapi itu jauh dari cukup untuk berurusan dengan Gu Immortals.
Melawan makhluk abadi sebagai manusia, tujuan ini terlalu sombong, terlalu banyak untuk dipercaya orang. Fang Yuan tidak berniat memberitahu Mo Yao tentang hal ini. Segera setelah itu, dia berkata, kesiapsiagaan memastikan keberhasilan, dan ketidaksiapan berarti kegagalan. Jika suatu hari, karena situasi yang aneh, saya menggunakan gerakan pembunuh secara berlebihan dan menjadi zombie, apa yang terjadi? Saya juga jelas bahwa gerakan pembunuh 6 lengan Raja Zombie Surgawi tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut, tetapi sekarang, tujuan saya adalah untuk menyelesaikan kelemahan ini. Mo Yao akhirnya mengerti niat Fang Yuan, dia tenggelam dalam diam. Fang Yuan masih muda dan sombong. Mo Yao tidak menyangka bahwa dia memiliki sisi yang begitu hati-hati. Sejujurnya, Mo Yao menatapnya dengan cahaya yang berbeda sekarang. Anak ini, dia memiliki bakat, sumber daya, dan peluang. Dia memiliki ketekunan yang luar biasa dan mampu menundukkan kepalanya saat dibutuhkan. Di satu sisi, dia maju dengan berani, sementara di sisi lain, dia berhati-hati dan waspada, selalu mempertimbangkan semua sisi masalah. Anak ini, suatu hari, dia pasti akan mengguncang dunia. Dia terdiam untuk waktu yang singkat, segera. Mo Yao berkata, sangat merepotkan untuk menyelesaikan reaksi ini. Raja Zombie Surgawi 6 lengan bukanlah zombie biasa, energi zombie sangat tebal, begitu Master Gu berubah, mereka bahkan tidak dapat menggunakan rotasi Yin Yang Gu. Sebagai Grandmaster penyempurnaan, apakah tidak ada yang bisa kamu lakukan? Fang Yuan tidak mempercayainya. Mo Yao tidak jatuh cinta pada ejekannya, dia berbicara dengan tenang, saya membutuhkan Master Gu peringkat 5 untuk sepenuhnya berubah menjadi Raja Zombie Surgawi 6 lengan, setelah itu saya akan bereksperimen pada tubuh mereka. Saya membutuhkan subjek tes ini untuk bekerja sama dengan saya sepenuhnya, dan saya perlu memiliki kendali penuh atas kondisi mereka, dalam hal tubuh, pikiran, dan pengalaman pribadi, ini semua adalah informasi penting yang perlu saya pertimbangkan. Mo Yao tidak ingin merenungkan ini secara mendalam karena akan menghabiskan terlalu banyak pikirannya, dia menggunakan metode yang sama lagi, berencana untuk menggunakan orang sebagai umpan eksperimental. Mereka akan menggantikan pemikirannya dan menjalani langkah-langkah paling penting baginya. Fang Yuan mengerutkan kening, Master Gu peringkat 5. Dan yang sepenuhnya kooperatif. Itu benar, akan lebih baik jika mereka rela melakukannya. Karena jika perbudakan Gu digunakan untuk mengendalikan mereka, emosi mereka akan terpengaruh, pengalaman dan perasaan mereka ketika berubah menjadi zombie akan hancur. Ini merepotkan. Jika Fang Yuan ingin menyelesaikan masalah Raja Zombie Surgawi 6 lengan, dia perlu menemukan Master Gu peringkat 5, dan mereka harus kooperatif dan mendengarkan Fang Yuan, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjalani eksperimen ini. Di mana Fang Yuan akan menemukan orang seperti itu? 3 hari kemudian, ruang kontrol pusat. Dari pusaran air tinta, token pemilik bangkit dan terbang ke tangan Fang Yuan. Mengaktifkan transformasi tinta pembunuh gerakan jalur penyempurnaan sekali lagi, token pemilik 5 tepi telah berubah menjadi 6 tepi. Fang Yuan senang dan khawatir. Senang karena dia memiliki token pemilik 6 tepi, begitu token pemilik Hei Loulan menjadi 4 tepi, dia akan bisa merebutnya dan membentuk token pemilik 10 tepi. Dengan token pemilik 10 ujung, dia bisa mendapatkan salah satu warisan sejati yang mulia abadi matahari raksasa. Warisan yang mulia abadi memiliki daya tarik besar bagi hampir semua orang. Kekhawatiran adalah karena Fang Yuan telah menghabiskan hampir semua sumber dayanya untuk menjalani transformasi tinta ke-6 ini. Untuk mengumpulkan dana, dia telah menjual resep sisa-sisa Gu abadi lagi dan menyebabkan resep sisa-sisa ini tidak memiliki nilai yang tersisa. Pada saat yang sama, dia menjual sejumlah besar manusia batu, kelompok rubah, kelompok serigala, cacing Gu, dan bahkan pria berbulu yang berharga dan beberapa ikan gelembung udara. Seperti puisi emosi peringkat 4 Gu. Gu naga emas. Gu angin keemasan, serta Gu peringkat 5 termasuk beberapa telur musim semi Gu, Fajra menatap Gu, berubah menjadi Gu emas, tulang lunak Gu. Gu hitam pekat, dan petunjuk Gu. Saat ini, saya hanya memiliki perbudakan dan kekuatan jalur Gu cacing yang tersisa di lubang saya. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, saya memiliki warisan sejati leluhur laut darah, tengkorak darah peringkat 4 Gu, serta persatuan daging tulang peringkat 3 Gu dan Yang Gu yang tersisa setelah menggunakan Yin Gu dari rotasi Yin Yang Gu.
Selain itu, saya masih memiliki Gu Gerbang Bintang, Gu Bumi Lubang, Gu Surga Penghubung, Gu Indra Ilahi, Katak Jiwa Penguburan, dan beberapa Gu tambahan. Gu ini semuanya sangat penting, mereka tidak bisa dijual. Beberapa benar-benar diperlukan, dia membutuhkannya di masa depan. Tanah yang diberkati Hu Immortal hampir diperas kering olehku, perlu pulih. Tapi sekarang saya memiliki token pemilik 6 tepi, saya dapat mengontrol 6 lantai di gedung 88 yang sejati sesuai keinginan. Semua hadiah di 6 lantai ini bisa diambil olehku. Hadiah ini sangat berharga, jika saya mengambil semuanya, kekayaan saya akan tumbuh setidaknya 60 kali lipat dari yayasan saya saat ini. Fang Yuan punya rencananya, tapi saat ini, dia tidak bisa menyentuh hadiah ini. Hei Loulan telah mengumpulkan beberapa ahli, dan berada di babak terakhir lantai 5. Segera, dia akan mendapatkan token pemilik satu sisi. Dengan token ini, dia bisa memeriksa hadiah putaran lantai manapun di gedung 88 yang sejati. Jika Fang Yuan mengambil hadiahnya, bukankah dia akan mengungkapkan dirinya? Pada saat-saat terakhir, ketika tanah yang diberkati Istana Kekaisaran akan segera ditutup dan semua orang dikirim, aku akan mengambil hadiahnya. Pada saat itu, tidak ada yang akan tahu apa-apa. Bam! Cakar beruang itu memukul dan bumi bergetar, bebatuan terbang seperti pecahan peluru. Saat asap menyebar, cakar beruang besar seukuran 5 hingga 6 kereta kuda diangkat, menunjukkan kawah besar. Master Gu peringkat 4 yang sayangnya terkena cakar beruang telah berubah menjadi tumpukan daging lembek, bercampur dengan beberapa pecahan tulang dan materi otak. Terlalu cepat. Kami tidak bisa bereaksi terhadapnya. Babak terakhir benar-benar lebih sulit daripada naik ke surga. Ini hanya gambar hantu beruang terbang, hanya memiliki setengah kekuatan tubuh asli. Jika ini benar-benar beruang terbang binatang buas, kita bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Para Master Gu di medan perang semuanya terluka. Mereka dalam keadaan menyedihkan dan merasakan ketakutan yang sangat tersisa. Itu adalah gambar hantu beruang terbang binatang sunyi yang menjaga putaran ke-100 lantai 5. Ia memiliki tubuh besar, seperti gunung, memiliki bulu putih bersalju, dan satu set lengkap cacing gu di dalamnya, masing-masing adalah cacing gu elit. Ia menyerang dengan ganas, tetapi bergerak dengan gesit, ia bisa melesat seperti kilat, yang ironis karena sosoknya yang besar dan besar. Setelah bertarung hanya selama 30 menit, Master Gu telah menderita kerugian besar. Tuan pemimpin suku, kita harus mundur. Motif kami kali ini adalah untuk menyelidikinya. Sekarang kami telah memahami sebagian besar cacing Gu pada beruang terbang, kami benar-benar telah mencapai tujuan kami. Sun Shihan berdiri di samping Hei Loulan, menasihati. Hei Loulan mengerutkan kening, melihat sekeliling medan perang. Dia ahli dalam memimpin orang ke perang dan pertempuran, dia tahu bahwa pasukannya memiliki moral yang rendah sekarang. Sejak saya mulai menantang gedung yang sejati 88, hantu beruang terbang ini adalah lawan terkuat yang pernah saya temui. Untuk mengalahkannya, kekuatan kita tidak cukup, kita membutuhkan lebih banyak pembantu. Hei Loulan menilai dalam hatinya sebelum mendengus dan mengucapkan satu kata, mundur. Sun Shihan merasa lega di dalam hatinya, dan bukan hanya dia. Master Gu lainnya sudah memiliki niat untuk mundur, tetapi karena reputasi sengit tiran hitam, tidak ada yang berani menyarankannya. Semua orang mundur dari gedung 88 yang sejati, saat Hei Loulan memberi perintah untuk merekrut ahli malam itu. Dia adalah pemimpin aliansi yang memenangkan kontes ini, menurut aturan, seluruh pasukan adalah miliknya untuk dimobilisasi. Semua orang tahu tentang reputasi sengit tiran hitam, bersama dengan dia membuka gedung 88 yang sejati untuk semua orang tanpa biaya apapun, mereka sangat berterima kasih padanya. Dengan otoritas dan rasa terima kasih, pengaruh Hei Loulan mencapai puncaknya. Dengan perintah ini, itu menciptakan keributan besar karena semua orang yang dipanggil muncul tanpa gagal. Raja Serigala Chang Sanyin, Setan Air Hao Jiliu, Setan Kembar Gao Yang dan Zuzai, Mazun Kecil Ma Yingjie, Komandan Rubah Tang Miao Ming, Peri Putih Si Sue, Ahli Pedang Bayangan Bian Si Suan, Bai Yun Seng, Lu Suang, Tao Yu, Gu Guolong, Do E, Ni Yaking, Ye Lui Sang. Pada hari pertemuan aliansi, aula dipenuhi dengan bintang-bintang yang bersinar saat para pahlawan dan penakluk mencacek badai besar.
Tuan tua, dengan Anda di sini, ini seperti memiliki pilar dukungan raksasa, kita tidak perlu takut dengan moral yang rendah, hahaha. Hei Loulan duduk megah di kursi utama, melihat sekeliling dan tertawa dengan ambisi besar. Di antara mereka yang hadir, Bai Yunseng memiliki reputasi terbesar, dia menyembuhkan orang-orang di seluruh negeri, banyak orang berhutang budi kepadanya, bahkan Hei Loulan atau Chang Sanyin tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi orang yang duduk di sebelah Hei Loulan bukanlah Bai Yunseng, tetapi Raja Serigala Chang Sanyin. Reputasi adalah sesuatu, tetapi kekuatan pertempuran adalah aspek lain. Setelah kontes Istana Kekaisaran, semua orang setuju bahwa kekuatan pertempuran Fang Yuan adalah yang terbesar. Pembudidaya jalur ganda, master terbang, master perbudakan, semua aura ini berkumpul menjadi satu orang, itu mempesona dan luar biasa, sehingga tidak ada yang memiliki perbedaan pendapat tentang posisi Fang Yuan. Jadi, setelah Hei Loulan berbicara dengan Bai Yunseng, dia berbalik ke Fang Yuan, Saudara San Yin, kami harus mengandalkanmu untuk pertempuran ini. Jika kami lolos, Anda akan mendapatkan setengah dari hadiahnya. Dia memahami sifat Fang Yuan, dia tidak akan bertindak tanpa keuntungan, jadi dia memberikan tawaran yang menggiurkan. Hadiah babak final bukanlah hal biasa. Setelah Hei Loulan berbicara, dia memberikan setengah manfaat kepada Fang Yuan, ini berarti dia, bersama dengan yang lain, harus berbagi setengah sisa hadiah. Karena menyangkut kepentingan mereka, beberapa diskusi dapat didengar di aula. Banyak orang marah dengan alokasi ini, tetapi tidak ada yang punya nyali untuk secara terbuka menentang pengaturan Black Tyrant dan menyinggung Raja Serigala Agung di aula ini. Baiklah, kita akan pergi dengan itu. Fang Yuan mengangguk, tatapannya yang arogan menyapu aula, saat suara-suara itu berhenti. Mengapa Penatua Pan Ping belum tiba? Hei Loulan bertanya-tanya. Pan Ping lahir di Jalan Iblis, saat ini dia telah memasuki suku Hei dan menjadi tetua eksternal. Sebagai pemimpin suku Hei saat ini, perintah Hei Loulan tidak memanggil Pan Ping. Hei Loulan sangat tidak senang dengan ini. Sebenarnya, bukan hanya Pan Ping, tetua pertama suku Chang Biao juga tidak hadir. Tapi Chang Biao adalah anggota suku Chang. Hei Loulan harus mengabaikannya karena Fang Yuan. Fang Yuan tidak bereaksi. Informasi mengenai kematian Pan dan Chang belum tersebar. Menantang 88 gedung yang sejati biasanya memakan waktu beberapa hari atau bahkan setengah bulan, semakin sulit putarannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Terutama seseorang seperti Pan Ping, sebagai orang tanpa garis keturunan matahari raksasa, dia akan mengeluarkan biaya besar ketika dia memasuki gedung 88 yang sejati menggunakan token tamu. Justru karena ini, orang-orang luar ini menghargai kesempatan mereka memasuki gedung, jika memungkinkan, mereka tidak akan meninggalkannya kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Kata-kata Hei Loulan baru saja diucapkan, ketika pembantunya Hei Su berdiri dan melapor kepada pemimpin suku Tuan, Penatua Pan Ping dan Tuan Chang Biao telah pergi ke lantai 7 belum lama ini, saya telah mengirim orang untuk memberitahu mereka, tetapi tata letak lantai 7 sangat membingungkan, itu seperti labirin besar. Labirin melarang penggunaan huruf Gu, dan bahkan ada kelompok serigala liar jauh di dalam. Para pelayan telah mencoba menemukan mereka selama berhari-hari, tetapi mereka hanya menemukan beberapa jejak pertempuran, mereka tidak dapat menemukan kedua penguasa itu. Hei Loulan mendengus sambil melambaikan tangannya, kalau begitu lupakan saja, kami tidak akan menunggu mereka, token tamu sudah siap, kami akan berangkat besok pagi. Pada hari kedua, semua orang dengan megah menyerbu ke lantai 5. Ini adalah kekuatan terbesar yang telah berkumpul untuk memasuki gedung 88 yang sejati sejak terbentuk, itu menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya di Istana Suci. Putaran terakhir lantai 5 adalah gunung yang tandus dan sunyi. Tanah coklat, keras seperti batu baja, tanpa rumput atau tanaman. Saat semua orang masuk, hantu beruang terbang itu diperingatkan dan menggeram, merobek udara, dan menyebabkan suara gemuruh. Swoosh! Mereka melihat di langit kuning tua, angin puyuh putih runtuh. Para ahli langsung mundur. Hantu beruang terbang itu menabrak tanah, dengan ledakan keras, bumi bergetar saat angin kencang bertiup, menyebabkan banyak orang kehilangan keseimbangan. Sungguh ganas. Ekspresi Pei Yanfei serius, jika dia dipukul secara langsung, dia akan terluka parah jika tidak mati.
Itu berkat pengingat pemimpin suku Hei Loulan, jika tidak, saat kami masuk, kami akan diserang oleh beruang ini. Gu Guolong memandangi beruang terbang yang melolong di dalam kawah dan berkata dengan ketakutan yang tersisa. Ini disebut belajar dari pengalaman masa lalu. Terakhir kali kami datang ke sini, kami diam-diam diserang oleh beruang terbang, 5 ahli mati di tempat. Hei Siwi mengertakkan gigi, berkata dengan kebencian yang mendalam. Saudara San Yin, sisanya terserah kalian. Hei Loulan mendesak. Menurut rencana pertempuran mereka sebelumnya, gelombang serangan pertama harus dilepaskan oleh jalur perbudakan Gu Masters, untuk melemahkan kekuatan pertempuran hantu beruang terbang. Tanpa kata-kata darinya, sejumlah besar serigala datang dari segala arah, dari langit dan daratan, menyerang hantu beruang terbang. Di langit, ada kelompok serigala biru, di tanah, ada serigala mata putih, serigala hiruk-pikuk, serigala hutan darah, dan lainnya. Serigala biasa berjumlah lebih dari 400.000. Sekaligus, serigala menelan daerah itu, menyerang seperti ombak besar di laut besar, menenggelamkan hantu beruang terbang seperti pulau. Deru. Babi hutan terbang meraung, mengguncang langit dan bumi. Melolong. Kelompok serigala tidak mau kalah, melolong dengan cara yang sama. Pertempuran terjadi, memicu badai berdarah. Keempat cakar hantu beruang terbang itu terbanting, membunuh setidaknya lusinan serigala liar dengan satu serangan. Serigala biasa hanya bisa mengganggunya, hanya kelompok binatang buas yang bermutasi yang dapat menimbulkan ancaman dan menyebabkan luka pada hantu beruang terbang. Tetapi esensi dari jalur perbudakan selalu membanjiri kualitas dengan kuantitas, menghabiskan energi musuh hingga batas terbesarnya. Fang Yuan memanipulasi kelompok serigala, menyerang sebebas angin, atau menghancurkan salju, hantu beruang terbang sepertinya telah tenggelam ke rawa yang dalam, bahkan dengan serangannya yang hiruk-pikuk, ia tidak bisa menembus pengepungan. Sekarang ini adalah pencapaian tingkat master. Binatang buas adalah binatang buas, tanpa kecerdasan manusia, mereka dipermainkan oleh Chang San Yin. Kelompok binatang buas itu seperti karya seni di bawah kendali Raja Serigala. Semua orang linglung, perbudakan Gu Master Tang Miaoming dan Hei Qiseng dapat melihat kecemerlangan tindakannya, merasakan rasa kekaguman dan pemujaan yang kuat terhadap Fang Yuan. Tapi situasi yang baik tidak bertahan lama, hantu beruang terbang tiba-tiba menghentikan tindakannya, membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Dengan ini, dunia berubah warna, saat cahaya bintang bersinar cemerlang untuk membentuk sungai. Peringkat 5, Sungai Bintang Gu. Sungai bintang mengalir turun, seperti naga atau ular piton, itu menelan tempat-tempat perginya, baik itu serigala hiruk-pikuk atau serigala hutan darah, mereka tersapu oleh sungai bintang, beberapa bertahan mati-matian dengan gu pertahanan mereka, tetapi mereka yang tidak memiliki gu defensif berubah menjadi debu bintang. Sekaligus, kelompok serigala menderita kerugian besar. Tatapan Fang Yuan tidak tergerak, seolah-olah kerugian tidak mempengaruhinya, dan dia tidak berhenti untuk saat ini. Hanya sampai setengah serigala tersisa, dia memerintahkan mereka untuk mundur. Tang Miaoming dan Hei Qiseng dengan cepat memerintahkan kelompok binatang buas mereka untuk menggantikan serigala. Keduanya, yang satu disebut Komandan Rubah Kecil dengan pencapaian Kuasi Master, dalam hal pencapaian perbudakan, dia adalah yang kedua setelah Fang Yuan sendirian di Istana Suci. Yang terakhir adalah jalur perbudakan Gu Master yang dipelihara oleh suku kekuatan Super Hei, meskipun dia belum mencapai keterampilan tingkat Master, dia memiliki fondasi yang dalam dan kekuatan yang besar. Tang Miaoming mengendalikan kelompok rubah, sementara Hei Qiseng mengendalikan kelompok elang, satu mendominasi langit sementara yang lainnya berada di tanah. Tapi hantu beruang terbang itu semakin ganas, setelah sungai bintang sepenuhnya berputar. Dalam cincin, ia bertepuk tangan, meraung lagi saat angin kencang bertiup, dan awan terbentuk dari ketiadaan. Dalam sekejap, angin kencang berubah menjadi harimau angin berbentuk harimau, sedangkan awan berubah menjadi naga awan berbentuk naga. Peringkat 5, Naga Awan Harimau Angin Gu. Ribuan harimau angin dan naga awan menyerbu ke depan, menghadap rubah dan elang secara langsung. Seketika, medan perang berada dalam kekacauan saat darah menghujani dan bau menyengat menyebar. Oh tidak, pada tingkat ini. Dahi Tang Miaoming penuh keringat, kepalanya sakit saat dia mengertakkan gigi dengan putus asa.
Pertempuran itu terlalu intens, dia ingin melestarikan kelompok rubahnya, jadi dia memanipulasi mereka dengan sangat cermat, itu menyebabkan jiwanya sangat lelah, dan dia mencapai batasnya. Adapun Hei Qiseng, situasinya bahkan lebih buruk darinya. Kelompok rubah masih bisa melawan musuh, tetapi sebagian besar kelompok elang Hei Qiseng telah dibunuh oleh harimau angin dan naga awan, mereka dalam kekacauan dan dia tidak dapat memperhatikan satu aspek tanpa mengabaikan aspek lain. Master Gu lainnya mundur berkali-kali, tetapi mereka tidak menunjukkan kejutan. Sungai Bintang Gu dan naga awan harimau angin Gu terungkap dalam penyelidikan sebelumnya, semua orang siap untuk mereka. Sudahkah kamu menyelesaikan penyelidikan? Hei Loulan bertanya kepada seorang Gu Master investigatif di sampingnya. Master Gu investigatif sangat gugup, dia duduk di tanah saat dia mengaktifkan cacing Gu-nya dengan sepenuh hati. Dahinya terlipat menjadi cemberut saat dia menjawab dengan suara gemetar, lokasi Gu Sungai Bintang telah ditemukan, ada di mulut beruang terbang, di gigi terbesar di sisi kiri. Adapun cacing Gu lainnya, kita harus terus mencari. Berbeda untuk berurusan dengan binatang buas dibandingkan dengan Gu Masters. Semua cacing Gu pada binatang buas itu liar, mereka bisa ditangkap. Cacing Gu di Gu Master biasanya sudah disempurnakan. Hei Loulan memerintahkan anak buahnya untuk mencari lokasi Gu liar karena ini. Selama mereka bisa menangkap Gu liar di tubuh beruang terbang, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk menghancurkan hantu beruang terbang. Bahkan jika mereka tidak bisa menangkapnya, itu akan cukup jika mereka menghancurkan Gu. Cacing Gu sangat rapuh dengan sendirinya, bahkan untuk jangkrik musim gugur musim semi yang berada di peringkat 6. Fang Yuan hanya perlu meremas ringan untuk meremasnya. Binatang buas tidak memiliki bukaan. Gu liar tinggal di tubuh mereka, ini adalah kelemahan besar. Hei Loulan mendengus, berteriak, lanjutkan mencari. Dia tidak senang dengan hasil ini, Sungai Bintang Gu ada di dalam mulut beruang terbang, kesulitan untuk menangkapnya terlalu tinggi. Selama percakapan mereka, situasi medan perang semakin memburuk. Tang Miaoming dan Hei Qiseng perlahan-lahan menjadi tidak bisa melawan. Pei Yanfei berkata dengan ekspresi berat. Serangan beruang terbang terlalu ganas, untungnya binatang buas menarik perhatiannya. Tetapi bahkan jika rubah dan elang mati, kita dapat mengisinya kembali, motif kita untuk melemahkan musuh telah tercapai. Sun Shihan membelai janggutnya saat dia mengevaluasi. Meskipun Gu liar menyerap energi dari udara secara langsung, mampu menggunakan kemampuan mereka dengan bebas tanpa batasan esensi purba. Tetapi selama pertempuran yang intens, menjelang akhir, Gu liar akan menjadi semakin pasif, jika mereka merasakan bahwa pertempuran sedang menuju ke selatan, mereka akan meninggalkan tuan rumah mereka dan melarikan diri di tempat menggunakan naluri mereka untuk merasakan bahaya. Jadi, ketika menyerang binatang buas, terutama Raja Binatang Buas atau Binatang Buas, selama paruh pertama pertempuran, biasanya akan mengandung daya tembak paling banyak. Setelah beberapa saat, serangannya perlahan akan menjadi lebih lemah dan kurang menindas. Meski begitu, kita tidak bisa membiarkan kelompok rubah dan kelompok elang menderita kerugian seperti itu, kita harus mengundang Tuan Chang San Yin untuk turun tangan. Di samping, kata Hei Xiuyi. Masuk, untuk tujuan apa? Fang Yuan melipat tangannya, mengejek dengan arogan saat mendengar ini, menurut pengaturan pertempuran kita, aku akan menyerang terlebih dahulu sementara mereka berdua mengambil alih seberiku, dengan interval seperti itu, kita masing-masing harus bertahan selama 15 menit. Saat ini, mereka bahkan belum berada di sana selama setengah dari waktu yang dialokasikan, belum waktunya bagi saya untuk turun tangan. Jika mereka memasuki medan perang sekarang, kelompok serigala hanya akan menghadapi pembantaian kejam hantu beruang terbang, meskipun itu akan melemahkan hantu beruang terbang sebagaimana dimaksudkan, jika dia bisa mengurangi kerugiannya. Fang Yuan sangat bersedia menonton di pagar. Adapun kerugian yang lain, apakah itu masalah Fang Yuan? Hei Xiuyi sangat marah setelah mendengar ini, tetapi karena status Fang Yuan, dia hanya bisa menahan amarahnya. Tuan Raja Serigala, semua orang berusaha penuh untuk pertempuran ini. Saat ini Tang Miaoming dan Hei Qiseng sedang bertarung dengan hidup mereka, tetapi Tuan sedang menonton di samping, bukankah ini terlalu banyak? Kamu berani mengajariku? Fang Yuan mengerutkan kening saat niat membunuhnya melonjak. Meskipun dia melipat tangannya, lengan mengerikan tumbuh dari punggungnya. Lengan mengerikan itu sangat kuat, tetapi juga bergerak sangat cepat, langsung menyerang Hei Xiuyi.
Tidak pernah dalam mimpi Hei Xiuyi dia berpikir bahwa Fang Yuan akan berani di depan umum, dan terutama selama pertempuran yang begitu penting, mencoba membunuhnya. Sebelum tinju itu menghantam, dia merasakan angin kencang bertiup ke arahnya, menyebabkan wajahnya sudah merasa sakit. Perasaan takut dan bahaya yang tak tertandingi langsung memenuhi hatinya. Pada saat krusial, indera pertempurannya dari bertahun-tahun bertarung menyelamatkan hidupnya dengan sukses. Dia bereaksi bahkan sebelum berpikir, mengaktifkan pertahanannya Gu dan memasang 3 garis pertahanan. Dia adalah Master Gu defensif pada awalnya, dan karena spesialisasinya adalah pertahanan. Hei Loulan pernah mengirimnya ke Fang Yuan sebagai bentuk perlindungan. Tetapi selama pertempuran, Hei Xiuyi menghargai keselamatannya sendiri dan melupakan misinya, meninggalkan Fang Yuan di medan perang. Lengan mengerikan itu tak terbendung, menghancurkan ketiga pertahanan dengan cepat dan mengenai dadanya. Retak. Suara tajam bisa terdengar. Tulang rusuk Hei Xiuyi semuanya hancur, kekuatan mengerikan membuatnya terbang seperti bola meriam. Dia muntah darah saat terbang di udara. Kemudian dengan gemuruh, dia jatuh di gundukan kecil beberapa ratus langkah jauhnya. Ketika suara benturan terdengar dan debu mengendap, dia setengah tertanam di gundukan, jatuh pingsan dan kehilangan kekuatan tempurnya. Tuan Raja Serigala, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa mereka bertarung? Hei Xiuyi mendesak Raja Serigala untuk berperang, keduanya tidak bisa rukun dan Raja Serigala tiba-tiba marah, mengirim Hei Xiuyi terbang. Melihat peristiwa yang begitu mengejutkan, semua orang tersentak. Konflik internal selalu begitu tiba-tiba, begitu parah. Identitas Hei Xiuyi tidak sederhana, dia adalah salah satu dari 3 komandan tentara Panji Hitam, orang penting dalam petinggi suku Hei. Fang Yuan menyerangnya dengan intensitas seperti itu tidak berbeda dengan mengejek Hei Loulan secara terbuka. Begitu Hei Loulan dan Chang Sanyin berdiri di sisi yang berlawanan, pertempuran ini tidak hanya akan berakhir dengan kegagalan, seluruh istana suci juga akan jatuh ke dalam kekacauan politik. Raja Serigala, apa yang terjadi? Saya ingin mendengar penjelasan Anda. Ekspresi Hei Loulan seperti air tenang saat dia datang untuk menanyai Fang Yuan. Dia biasanya memanggil Fang Yuan, saudara Sanyin, untuk menunjukkan hubungan dekat mereka, tetapi sekarang dia memanggilnya, Raja Serigala, itu menunjukkan amarahnya. Tapi tidak peduli seberapa marah dia, apakah Fang Yuan akan takut? Segera, Fang Yuan kembali menatapnya tanpa rasa takut, niat membunuhnya menyebar saat dia mencibir, pemimpin suku Hei Loulan, kamu datang pada waktu yang tepat, bawahanmu benar-benar keluar dari barisan, dia berani menceramahku. Kurangnya rasa hormat dengan mengabaikan senioritas, saya menghukumnya untuk Anda, tidak perlu berterima kasih kepada saya, jangan lupakan persahabatan kita. Menggunakan, tidak hormat, dan, senioritas, dia mengirim 2 alasan begitu saja. Kalimat terakhirnya yang menyebutkan, persahabatan kita, memiliki makna yang lebih dalam. Sepertinya dia mencoba mengatakan bahwa mereka memiliki persahabatan yang hebat, tetapi itu juga bisa berarti bahwa mereka tidak memiliki persahabatan sama sekali. Hei Loulan menatap dengan marah. Chang Sanyin ini terlalu sombong. Dia berani memukul pria saya. Melihat sikapnya yang melanggar hukum, apakah dia benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya hanya karena kekuatan pertempurannya yang hebat? Black Tyrant meraung di dalam hatinya. Dia mengolah jalan gelap di permukaan, tetapi sebenarnya, karena fisik Great Strength True Martial Final, kultivasi aslinya ada di jalur kekuatan. Kekuatan pertempurannya luar biasa, tetapi dia tidak bisa menggunakan metode jalur kekuatannya karena itu akan mempercepat bencana salah satu dari 10 fisik ekstrim. Aku akan menahannya. Saat ini, kita berada pada saat penting untuk menyerang hantu beruang terbang, jika kita berdebat sekarang, semuanya akan. Yang paling penting sekarang adalah menemukan jalur kekuatanku Gu Abadi dan naik menjadi Gu Abadi. Selama mereka membunuh hantu beruang terbang kali ini, Hei Loulan akan bisa melewati lantai ini dan token pemiliknya akan segera menjadi token pemilik satu sisi. Dengan token pemilik satu tepi, dia akan dapat memeriksa hadiah dari putaran manapun di lantai manapun, yang memiliki jalur kekuatan immortal Gu akan menjadi fokus dan targetnya. Tepatnya, sangat penting untuk membunuh hantu beruang terbang, bahkan dengan temperamen dan kekejaman Hei Loulan, dia harus menahannya. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sekali ini.
Suatu hari, aku akan membuatmu berlutut di kakimu dan menjilat jari-jari kakiku. Jika aku menyuruhmu diam, kamu akan tetap diam. Jika aku memintamu untuk menggonggong, kamu akan mengibaskan ekormu. Hei Loulan sangat marah, pembuluh darah muncul di dahinya, tetapi matanya tertuju pada Fang Yuan dengan intens. Saat semua orang merasakan suasana berat dari keheningan ini, dan merasa tidak nyaman. Hei Loulan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Bagus, saudara San Yin melakukan pekerjaan dengan baik, orang yang tidak sopan seperti itu harus diberi pelajaran. Ini mirip dengan Hei Loulan mundur selangkah, mereka yang tahu temperamennya yang buruk semuanya terkejut. Anggota sukunya dipukuli sampai dia pingsan di depan umum. Hei Loulan benar-benar setuju dengannya. Raja Serigala terlalu kuat, dia tidak peduli dengan kekuatan super suku Hei, sekarang bahkan Hei Loulan perlu mundur selangkah. Omong kosong, ini adalah pemimpin suku Hei Loulan yang peduli dengan gambaran besarnya. Dia tidak ingin membungkuk ke level Chang San Yin. Chang San Yin mengalahkan kami anggota suku Hei, suatu hari, dia akan membayar harganya. Semua orang memiliki komentar mereka sendiri saat mereka berbicara secara rahasia. Deru. Raungan babi terbang menarik perhatian semua orang lagi. Kelompok elang dan rubah menghadapi kerugian besar. Saya telah mengecewakan semua bangsawan. Hidung Hei Qiseng berdarah, wajahnya penuh rasa malu. Ekspresi Tang Miaoming pucat, karena tubuhnya yang ramping bergoyang karena kelemahan. Lindungi mereka berdua. Bai Yun Seng berteriak. Kalian berdua memiliki kontribusi besar untuk ini, saya bisa melihat ketulusan Anda. Setelah pertempuran ini, Anda akan sangat dihargai. Hei Loulan memiliki ekspresi ramah saat dia maju untuk menghibur mereka. Beruang terbang kehilangan rintangannya dan menyerbu ke depan ke arah semua orang. Dengan benar, kelompok serigala harus menyerang untuk terus melemahkan beruang. Tapi Hei Loulan memandang Fang Yuan yang melipat tangannya dengan arogan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya serigalanya mundur lebih cepat daripada siapapun di medan perang. Aku akan bertahan. Suatu hari, aku akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Hei Loulan mengertakkan gigi, mengetahui bahwa dia tidak bisa membuat Fang Yuan melakukan apapun. Jika dia memaksa Fang Yuan dan ditolak di depan umum, dia akan menerima pukulan besar pada reputasinya dan sangat dipermalukan. Dengan demikian, Hei Loulan berteriak keras, serang, mulai langkah kedua dari rencana. Pergi. Segera, dua orang terbang seperti kilat. Salah satunya adalah orang langsing dan anggun yang mengenakan gaun biru berkibar, itu adalah peri putih Sisue. Yang lainnya berotot dan stabil, mengenakan jubah kuning, itu adalah pemimpin suku Gugu Guolong. Peri putih Sisue terbang ke udara, lengan bajunya melambai saat dia berteriak dengan cara yang memikat, menyebabkan salju segera turun. Itu adalah cacing Gu peringkat 5 khasnya, Gu salju terbang. Gu Guolong berlari di tanah, kakinya bergerak seperti turbin. Kemanapun dia pergi, asap membubung saat batu dikirim beterbangan. Itu juga Gu peringkat 5, yang disebut batu penggerak pasir terbang. Sekaligus, salju putih melayang di udara, sementara pasir dan bebatuan berguling-guling di tanah. Hantu beruang terbang seperti gunung raksasa terjebak di antara salju dan pasir, kecepatannya berkurang drastis karena penglihatannya juga dikaburkan. Ia meraung keras melambaikan cakarnya di salju dan pasir, tetapi arus udara yang dihasilkan dari serangannya membuat pasir dan salju semakin kuat, mengaburkan pandangannya. Melihat ini, Hei Loulan tertawa kejam, memerintahkan, langkah ketiga. Kali ini, hampir 10 orang menyerbu ke medan perang. Masing-masing dari mereka adalah seorang ahli, ada Bian Sisuan, Hao Jiliu, Pei Yanfei, Gao Yang, Su Zai, Doe, Ni Yaking, Tao Yu, Lu Suang. Master Gu ini adalah ahli tahap puncak peringkat 4 atau peringkat 5. Menambahkan Gu Guolong dan Sisue, mereka benar-benar formasi yang kuat. Mereka mengebor salju dan pasir, menyerang dengan marah ke arah hantu beruang terbang. Hantu beruang terbang meraung terus-menerus, sangat gelisah dan menyerang secara acak, tetapi tidak banyak berpengaruh. Di sisi lain, Master Gu telah menggunakan cacing Gu investigatif mereka sejak awal, penglihatan mereka jelas karena mereka terus-menerus menghindari beruang sambil melepaskan serangan yang kuat. Pei Yanfei menumbuhkan sayap saat sayap burung layang-layangnya seperti gunting yang merobek langit. Menelan sayap Gu, mantel emas Gu, transformasi pelangi Gu, gerakan pembunuh, Golden Rainbow Strike.
Dia berubah menjadi kilatan-kilat keemasan saat dia menyerang dengan derak yang ganas. Beruang terbang itu meraung kesakitan, darah memuntahkan saat luka besar muncul di dadanya, dari bahu kiri ke pinggang kanannya. Ni Yaking mengikuti dari cermat. Dia adalah Master Gu peringkat 5, menggunakan tebasan perak kait besi Gu. Telapak tangannya terbentuk menjadi bentuk cakar elang saat dia membidik hantu beruang terbang, menebas dengan jari-jarinya. Segera, beberapa kilatan muncul di udara, ada yang gelap seperti baja sementara ada yang bersinar seperti perak. Cakarnya terus merobek langit, saat kilatan yang tak terhitung jumlahnya menyerang mata, hidung, dan mulut hantu beruang terbang. Ni Yaking menyerang titik lemahnya, menyebabkan beruang terbang menerima pukulan secara pasif. Bayangan yang tumpang tindih. Bian Sisuan berteriak ringan, saat pedang bayangan di tangannya melambai. Bayangan pedang gelap terbang beberapa ratus langkah dan menyerang kaki kanan beruang terbang tanpa suara, meninggalkan luka sepanjang 10 meter. Lindungi aku, teriak Ye Luisang, mengangkat kedua telapak tangannya saat bola api muncul di atasnya, tumbuh dan mengembang dengan kecepatan tinggi. Bola api menjadi semakin besar, karena medan perang diwarnai merah, cahaya dari bola api tidak bisa disembunyikan oleh salju dan pasir. Beruang terbang itu juga merasakan bahaya dan berjuang, menyerang ke arah Ye Luisang yang berada di udara. Tapi saat berikutnya, diserang oleh Doe, Gu Guolong, dan Tao Yu. Doe adalah Master Gu jalur transformasi, berubah menjadi buaya raksasa saat dia bertarung dan mundur. Dia membuka mulutnya, mengeluarkan giginya satu per satu. Gigi mengenai tubuh beruang terbang dan tertanam di dalamnya. Dalam beberapa waktu napas, mereka meledak, menyebabkan tubuh beruang terbang itu berlumuran daging dan darah. Gu Guolong melambaikan lengan bajunya dan lusinan cacing Gu terbang keluar. Cacing Gu ini mendarat di tanah, menyebabkan bumi tumbuh menjadi gundukan. Gundukan itu pecah dan patung-patung raksasa seperti manusia batu muncul, berdiri dan menyerang hantu beruang terbang. Tao Yu adalah Gu Master Jalan Bumi. Tapi dia dan Gu Guolong memiliki metode yang berbeda, dia terus menyerap energi bumi saat dia mengumpulkannya ke dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, dia meninju berturut-turut, dengan setiap pukulan menembakkan energi bumi. Terbang di udara, mereka berubah menjadi meteor dan menabrak tubuh beruang terbang. Bam bam bam. Saat meteor yang intens bertabrakan, serangan beruang terbang ke arah Ye Luisang melambat. Akhirnya, Ye Luisang selesai dengan pengisiannya dan dia menekan telapak tangannya ke bawah, saat bola api raksasa dikirim ke bawah seperti gunung yang turun, mengenai hantu beruang terbang besar tanpa memperhatikan kesejahteraannya. Bam! Dengan ledakan yang hebat, telinga menjadi tuli. Angin kencang bertiup, menyebar kemana-mana, meniup salju dan pasir ke tepi medan perang. Para Gu Master yang ada di sana tertiup angin kencang, terkejut saat pakaian dan rambut mereka ditarik oleh angin. Ketika debu mengendap, kawah besar terbentuk di medan perang. Di sekitar kawah yang dalam, permukaan seperti pasir dapat dilihat karena panas yang kuat dari api. Hantu beruang terbang meringkuk menjadi bola, tidak mengeluarkan suara. Tubuhnya ditutupi 5 lampu yang saling bertukar, hitam, putih, merah, kuning, dan biru. Peringkat 5, 5 elemen kulit beruang Gu. Gu ini dapat sangat mengurangi kerusakan dari cacing Gu logam, kayu, air, api, dan jalur bumi, tetapi di bawah serangan begitu banyak ahli, tubuh beruang terbang itu dipenuhi luka saat darah dimuntahkan kemana-mana, dan beberapa luka tulang yang begitu dalam bisa dilihat. Gu Masters berdiri di tepi kawah, memperhatikan beruang terbang. Meskipun beruang terbang itu kuat, setelah 2 putaran pertempuran, hasil seperti itu telah diperoleh. Hati-hati, jangan lupa bahwa ia masih memiliki tarian kacau Gu. Sun Shihan mengingatkan. Para Gu Master memiliki ekspresi serius saat beberapa mengangguk ringan. Tarian kacau besar Gu adalah Gu peringkat 5, itu bisa menyebabkan beruang terbang masuk ke dalam keadaan hiruk-pikuk, meningkatkan kekuatan dan kecepatannya secara signifikan, pada saat yang sama keempat anggota tubuhnya bisa dipelintir sesuka hati. Setelah Gu liar ini diaktifkan, tingkat bahaya beruang terbang akan melonjak. Jika seseorang tidak berhati-hati dan tertangkap, mereka mungkin diubah menjadi pasta daging tidak lebih dari beberapa napas. Apa yang perlu ditakuti? Jangan lupa kita memiliki Tuan Baitua di sini, siapapun yang menyerang lebih dulu akan diberi hadiah besar olehku. Hei Loulan berteriak, janji hadiahnya membuat mata Gu Master bersinar terang.
Ketika hadiah besar ditawarkan, orang-orang pemberani muncul. Aku akan melakukannya. Hao Jiliu berteriak, mencambuk gelombang saat dia menyerang ke arah beruang terbang. Di bawah tatapan semua orang, dia maju menuju beruang terbang dengan cepat. 1000 langkah, 500 langkah, 300 langkah. Beruang terbang itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya merah darah saat menggeram keras, menembakkan gelembung udara yang tak terlihat. Gelembung itu mengembang secepat kilat, menutupi Hao Jiliu dan beruang terbang, karena berkontraksi dengan cepat dan menghilang sepenuhnya. Dalam sekejap, beruang terbang dan Hao Jiliu sama-sama menghilang. Dengan peristiwa yang begitu tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah. Apa yang terjadi? Kemana mereka pergi? Dia menghilang. Jangan bilang putaran ini memiliki rahasia di baliknya. Semua orang menebak saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Hei Loulan mengerutkan kening, merasa sangat bingung. Ekspresi Sun Xihan muram dan tidak pasti, dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berbicara dengan ragu-ragu, apakah itu ruang pertempuran Gu? Ruang pertempuran Gu. Sekaligus perhatian semua orang terfokus pada Sun Xihan. Mata Hei Loulan bersinar dengan kecemerlangan saat dia berkata dalam-dalam, ini memang cacing Gu jalur luar angkasa, tetapi jika itu adalah ruang pertempuran Gu, maka Penatua Hao Jiliu dalam masalah. Ruang pertempuran Gu menghilang selama bertahun-tahun, untuk berpikir itu akan muncul kembali di sini hari ini. Bai Yun Seng menghela nafas, sepertinya dia telah mengkonfirmasinya. Dia telah memperoleh warisan abadi dari pengemis tua itu, dia secara alami memiliki pengetahuan yang besar. Apa ruang pertempuran Gu? Semua orang bertanya. Tatapan Ye Lui sang serius, dia adalah pemimpin suku Ye Lui saat ini, suku super, tetapi karena mereka kalah, dia harus bergabung dengan suku Hei. Dia memiliki jalur api misterius immortal Gu, dia terpelajar dengan baik dan memiliki banyak pengetahuan. Pada titik ini, dia mulai menjelaskan, ruang pertempuran Gu adalah cacing Gu jalur luar angkasa peringkat 5. Setelah diaktifkan, itu dapat mengirim musuh dan pengguna ke ruang yang unik. Di sana, mereka akan bertarung sampai mati, jadi hanya ketika pemenang diputuskan, atau ketika waktunya habis, mereka akan dibebaskan dari ruang itu. Mendesah, untuk berpikir bahwa beruang terbang itu memiliki cacing Gu seperti itu tersembunyi. Hei Loulan menghela nafas saat dia melihat ke langit, berbicara dengan nada penuh kebencian. Ekspresi semua orang muram seperti biasanya, mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap keselamatan Hao Jiliu. Hantu beruang terbang itu sangat kuat, bahkan dengan kekuatan gabungan semua orang, mereka tidak bisa membunuhnya, bagaimana Hao Jiliu bisa menghadapi semuanya sendiri. Hasil pertandingan ini dapat dengan mudah diprediksi oleh siapa saja, beruang terbang menang dan Hao Jiliu kalah. Meskipun Hao Jiliu memiliki metode melarikan diri kelas 1 seperti gambar air. Gu, Ye Lui Sang telah mengatakan bahwa ruang yang diciptakan oleh ruang pertempuran Gu hanya akan ditutup ketika satu pihak memiliki kemenangan yang jelas ditentukan oleh hidup dan mati. Bahkan jika Hao Jiliu menggunakan semua metode melarikan dirinya, dia akan ditangkap dan dibunuh oleh hantu beruang terbang pada akhirnya. Kecuali dia memiliki jalur luar angkasa yang berlawanan Gu. Tapi Hao Jiliu adalah Gu Master jalur air, semua orang tahu itu. Bahkan di antara semua ahli yang hadir, tidak ada dari mereka yang berada di jalur luar angkasa, sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan pada ruang pertempuran Gu. Mungkin masih ada harapan, pemimpin suku Ye Lui Sang mengatakan sebelumnya bahwa, hanya ketika pemenang diputuskan, atau ketika waktu habis, artinya, waktu habis ini. Tang Miaoming bertanya. Ye Lui Sang menghela nafas dalam-dalam, mendesah pembatasan waktu ini untuk Gu Masters. Untuk mempertahankan ruang pertempuran Gu, esensi purba akan dihabiskan terus-menerus. Jika seorang Gu Master menggunakannya, ruang pertempuran akan menghilang ketika esensi purba mereka benar-benar habis. Pada titik ini, semua orang kehilangan harapan. Ruang pertempuran hantu beruang terbang Gu adalah Gu liar. Wild Gu menyerap energi purba di udara, dan karena energi purba di udara terus disuplai, tidak mungkin, batas waktu, berakhir. Jika kita bisa menyerap semua energi purba di udara, apakah itu akan berhasil? Bian Sisuan memberikan saran yang sangat bagus, mata semua orang bersinar. Tapi itu tidak ada gunanya. Setelah berdiskusi sebentar, semua orang menemukan bahwa untuk menghadapi energi purba yang tidak terlihat dan tidak berbentuk, metode jalur Qi diperlukan.
Tapi jalan Qi adalah jalan kuno, pernah berkembang tetapi kemudian digantikan oleh jalur kekuatan yang meningkat. Sekarang, jalur kekuatan telah menurun, belum lagi jalur Qi. Jalur Qi telah hampir punah untuk waktu yang lama. Sangat jarang melihat Gu Master jalur Qi. Meskipun Bai Yunseng telah menjelajahi dataran utara selama bertahun-tahun, dia hanya melihat 3 pembudidaya jalur Qi. Yang terbaru, yang juga yang terkuat, adalah saudara laki-laki Liu Wenwu yang disumpah, varian manusia Mo Si Kuang. Tapi orang ini telah mengikuti Liu Wenwu sejak lama, dia adalah bagian dari suku Liu, mengapa dia melayani di bawah Hei Loulan? Bahkan jika dia bisa membantu, dia adalah Gu Master tipe serangan, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi energi purba. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran lagi pada saat ini. Jalur Qi bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah memutuskan hubungan antara energi purba dan ruang pertempuran Gu, kita tidak perlu menyingkirkan energi purba di area ini. Kata Bai Yunseng sambil membelai janggutnya. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun. Memutus hubungan antara energi purba dan Gu liar adalah kemampuan khas jalur pembatasan. Jalur pembatasan juga merupakan jalur yang langka, ada sangat sedikit jalur pembatasan Gu Master. Di antara semua orang yang hadir, tidak ada yang menjadi Gu Master jalur pembatasan. Sebelumnya ketika saya memperoleh evaluasi kelas tinggi dan memasuki ruang harta karun 88 gedung yang sejati, saya menemukan jalur pembatasan pemecah purba Gu, itu bisa digunakan dalam skenario ini. Tapi siapa yang bisa saya prediksi ini, saya akhirnya menukar sesuatu yang lain. Lui Suang menepuk pahanya, mengungkapkan penyesalannya. Fang Yuan melipat tangannya, ekspresi dan tidak berbicara saat dia berdiri di satu sisi. Berpikir lebih keras, harus ada cara. Hei Loulan baru saja berbicara, ketika ruang bergetar, tubuh besar hantu beruang terbang muncul di depan mereka. Ia membuka mulutnya dan meraung, menunjukkan sifatnya yang hiruk-pikuk. Hati semua orang tenggelam, dengan cepat mencari jejak Hao Jiliu. Jika dia masih hidup mereka harus melihatnya, jika dia mati mereka setidaknya harus melihat mayat itu, tetapi mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Cepat, lihat mulut beruang terbang. Sun Shihan adalah seorang Gu Master investigatif, dia adalah orang pertama yang menemukan jejaknya. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa mulut beruang terbang itu memiliki jejak darah, dan ada beberapa kain yang tertancap di antara giginya. Kain ini sangat akrab bagi mereka, semua orang merenungkannya dan dengan cepat menyadari, bukankah ini pakaian Hao Jiliu? Mereka langsung mengerti. Hao Jiliu dimakan oleh beruang terbang. Sayang sekali bagi Hao Jiliu, ahli jalan iblis yang hebat, yang dikenal sebagai setan air, menunjukkan kecemerlangan besar dalam kontes Istana Kekaisaran, namun dia meninggal di tempat ini. Takdir penuh dengan ketidakpastian, kekejaman kenyataan membuat semua orang merasakan belas kasihan dan ketakutan yang kuat. Bai Yunseng juga tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia memiliki manusia seperti sebelumnya Gu, tetapi membutuhkan target untuk menggunakannya, saat ini mayat Hao Jiliu dikunyah oleh beruang terbang, dan ditelan ke dalam perutnya. Bagaimana dia bisa diselamatkan? Moral Gu Masters jatuh. Hantu beruang terbang terlalu ganas, bagaimana kita bisa melawannya? Sangat sempit di dalam ruang pertempuran, beruang terbang memiliki 5 elemen kulit beruang Gu, naga awan harimau angin Gu, sungai bintang Gu, dan tarian kacau besar Gu. Jika kita melawannya sendirian, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Kami tidak pernah menyangka babak final ini akan sulit sampai tingkat ini. 88 putaran gedung yang sejati menjadi lebih sulit menuju tahap selanjutnya, dan ronde terakhir ke-100 adalah yang tersulit. Saat ini 88 gedung yang sejati telah membuat lebih dari 10 lantai, para Master Gu bekerja keras untuk menyelesaikan semua putaran untuk mendapatkan hadiah, tetapi kebanyakan dari mereka terjebak di ronde ke-90 atau lebih. Babak final ini adalah yang pertama dicapai semua orang. Sialan, moral sangat rendah, sulit untuk bertarung lagi, apakah kita kembali dengan tangan kosong kali ini? Ekspresi Hei Loulan muram. Kali ini, mereka membuat pesta besar untuk tantangan ini, namun mereka kehilangan seorang ahli tanpa mendapatkan apapun. Ini adalah pukulan besar bagi reputasi dan prestisenya.
Mengabaikan itu, yang diinginkan Hei Loulan adalah jalur kekuatan Immortal Gu, yang berarti dia membutuhkan token pemilik satu tepi. Jika dia tidak bisa membersihkan lantai ini, dia hanya akan memiliki token pemilik tanpa tepi biasa. Jika dia menyerah di lantai ini dan memilih lantai lain untuk ditantang, dia perlu menghabiskan banyak waktu. Waktu tidak menunggu siapapun, dan ini juga berlaku untuknya. Hei Loulan, saat moral pasukan tenggelam, Fang Yuan perlahan berkata dengan ekspresi tenang, kesulitan apa yang ada dalam membunuh beruang terbang. Begitu dia berkata demikian, lusinan tatapan berbalik untuk menatapnya. Tapi segera, mereka menurunkan pandangan mereka. Raja Serigala bukan lagi Raja Serigala dalam rumor. Di masa lalu, Raja Serigala Changsan Yin adalah karakter heroik yang hebat di dataran utara, seorang legenda yang memusnahkan Hatu Gu dan gerombolan banditnya. Raja Serigala saat ini adalah master terbang dan perbudakan, Jenderal Galak nomor 1 yang diakui publik dalam kontes Istana Kekaisaran saat ini. Selama pertempuran terakhir, dia menjatuhkan komandan musuh dengan mudah dari tengah pasukan, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dia menjadi lebih sombong dan menyendiri, bahkan menjadi kejam. Dan kejam, menyerang sebagai sarana persuasi. Hei Xiuyi yang hampir dibunuh olehnya adalah contoh utama. Melihat ke masa lalu, ada contoh lain. Sun Shihan. Dia pernah diserang oleh Changsan Yin di depan umum, seluruh wajahnya diinjak-injak tanah di bawah pengawasan semua orang, dia telah kehilangan semua harga diri dan wajahnya. Hanya tatapan Hei Loulan yang mendekatinya, hanya tiran hitam, yang tidak takut terhadap Changsan Yin yang tidak terkendali dan sombong. Saudara San Yin, saya ingin mendengar rencana brilian Anda. Hei Loulan menangkupkan tinjunya. Fang Yuan tertawa ringan, ini bukan rencana yang brilian, tidak ada salahnya mengatakannya. Dia berhenti sebelum berkata, ruang pertempuran Gu ini cukup istimewa, tetapi hanya peringkat 5, harus ada batasan padanya, terutama dalam jangkauan. Menurutku, selama kita melawannya dari jauh dan menghindari jangkauan efek ruang pertempuran Gu, kita akan baik-baik saja. Hei Loulan terkejut, kata-kata ini benar-benar membuatnya merasa seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Mata semua orang bersinar, beberapa menepuk kepala mereka saat mereka berkata dengan penuh semangat, saya terlalu takut dengan reputasi ruang pertempuran Gu. Memang, cacing Gu apapun memiliki rentang efeknya. Jangkauan ruang pertempuran Gu seharusnya tidak lebar, jika tidak, ia tidak akan menunggu Hao Jiliu mendekat sebelum mengaktifkannya. Tentu saja, ruang pertempuran Gu adalah Gu liar, jadi jangkauannya harus dinilai lebih hati-hati. Selanjutnya, aku akan memanipulasi kelompok serigala dan mengepung beruang terbang, kalian akan menyerang dari jauh menggunakan metode jarak jauh. Fang Yuan memerintahkan. Hei Loulan sangat gembira, dia tidak bisa memerintahkan Fang Yuan untuk bergerak, sekarang Fang Yuan secara sukarela memasuki pertempuran, dia dengan cepat berkata, kami akan melakukan apa yang dikatakan Raja Serigala. Pertempuran terjadi lagi. Kelompok serigala berada di dalam menjebak beruang terbang. Para Gu Master berada di luar melepaskan hujan serangan dari jauh. Seperti ini, adegan sekelompok semut memakan gajah terbentuk. Beruang terbang meraung terus-menerus, menggunakan sungai bintang Gu, naga awan harimau angin Gu, tarian kacau besar Gu dan lainnya, menyebabkan korban besar bagi kelompok serigala. Sebaliknya, Gu Master semuanya aman dan sehat, tidak ada lagi kematian yang terjadi. Hei Loulan awalnya takut Fang Yuan mundur karena korban besar dalam kelompok serigala. Tapi Fang Yuan menunjukkan sikap yang kuat, dia tidak mundur meskipun dia mengalami kerugian, dia bahkan mengabaikan mayat serigala. Hei Loulan bingung, tetapi setelah memikirkannya, dia mengaitkan alasan Fang Yuan untuk tidak mundur apapun dengan janjinya sebelumnya, begitu mereka menyelesaikan ini. Raja Serigala akan mendapatkan 50% dari hadiahnya. Yang tidak dia ketahui adalah, motif sebenarnya Fang Yuan adalah token pemiliknya. Hei Loulan ingin meningkatkan token pemiliknya, yang sesuai dengan kepentingan Fang Yuan, setelah token pemiliknya menjadi 4 keunggulan. Fang Yuan akan merebutnya dan membentuk token pemilik 10 tepi, mendapatkan warisan sejati matahari raksasa. Karena campur tangan Fang Yuan, timbangan kemenangan condong ke arah Gu Masters. Luka beruang terbang menjadi lebih berat, saat darah mengalir menuruni gundukan seperti air terjun. Deru. Tiba-tiba, beruang terbang itu meraung lagi, menembakkan gelembung tak terlihat lainnya.
Ruang pertempuran peringkat 5 Gu diaktifkan sekali lagi. Para Gu Master bersiap untuk ini, mundur dengan cepat, tetapi gelembung itu ditargetkan pada serigala hutan darah. Swoosh! Dengan suara ringan, beruang terbang dan serigala hutan darah menghilang. Menggunakan gerakan yang sama lagi, apa gunanya? Seseorang melihat ini dan tertawa. Selama kita tidak mendekat, mengapa kita takut pada ruang pertempuran Gu? Hahaha, kalian semua diam. Hei Loulan berteriak dengan marah, menunjukkan ekspresi yang sangat kesal dan kesal. Bukan hanya dia, Fang Yuan, Bai Yun Seng dan yang lainnya juga memiliki ekspresi muram. Kali ini, ruang pertempuran berlangsung lebih lama dari sebelumnya, berlangsung setengah hari sebelum bubar. Hantu beruang terbang raksasa seukuran bukit muncul sekali lagi di hadapan semua orang. Brengsek, seperti yang kami pikirkan. Sun Shihan berteriak tanpa sadar. Huff. Hei Loulan juga tidak terlihat baik. Tidak ada luka di tubuh hantu beruang terbang, lingkaran cahaya yang menyilaukan mengalir melalui bulunya yang seputih salju. Matanya cerah dan niat bertarungnya melonjak tinggi, tampaknya telah pulih sepenuhnya. Beruang terbang memiliki Gu penyembuhan peringkat 5 yang telah diselidiki dengan jelas. Adapun lawannya, serigala hutan darah, yang telah ditarik ke ruang pertempuran, hanya tumpukan tulang putih yang tersisa. Bisakah kita masih melawannya? Bahkan Pei Yan Fei dengan niat bertarungnya yang mengamuk, merasa ragu-ragu saat ini. Bai Yun Seng membelai janggutnya dan bergumam, tidak peduli seberapa serius luka hantu beruang terbang itu, selama ia menggunakan ruang pertempuran Gu untuk memasuki ruang pertempuran, ia dapat pulih kembali ke keadaan puncaknya dalam setengah hari. Dan selama ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melihat. Benar, ruang pertempuran Gu mungkin hanya Gu liar dan tidak di bawah kendali beruang terbang, tetapi rasa bahaya Gu liar sangat tajam, dan ketika merasakan bahaya, ia akan dengan santai memilih target untuk ditarik ke ruang pertempuran untuk melindungi inangnya. Bukankah ini berarti kelompok serigala juga tidak dapat digunakan? Kelompok serigala harus terlibat dalam pertempuran jarak dekat, mengelilingi beruang terbang, bukankah mereka hanya target terbaik untuk ditarik ke ruang pertempuran? Sepertinya hanya kita Gu Master yang harus menyerang sekarang. Ketika seseorang mengatakan ini, adegan itu tiba-tiba menjadi tenang. Membuang kelompok serigala dan membuat Gu Master menyerang hantu beruang terbang juga tidak layak. Beruang terbang dapat dengan cepat menarik Master Gu ke ruang pertempuran. Master Gu pasti akan berjuang keras sampai nafas terakhir mereka, menggunakan setiap metode yang mereka miliki untuk terus hidup. Ada cara yang sangat sederhana untuk mematahkan ruang pertempuran dan tidak memberi beruang terbang cukup waktu untuk sembuh. Gu Master yang ditarik ke ruang pertempuran harus segera bunuh diri. Tapi tidak ada yang mau bunuh diri, naluri bertahan hidup adalah sifat manusia. Bahkan Bai Yun Seng tidak akan bisa menyelamatkan mereka, tragedi berdarah setan air Hao Ji Liu adalah contoh yang jelas. Babak terakhir benar-benar terlalu sulit. Kami telah mengumpulkan begitu banyak orang dengan banyak pahlawan, tetapi kami sebenarnya tidak berdaya melawan hantu beruang terbang ini dengan kekuatan gabungan kami. Beruang terbang diam-diam berbaring di tanah, dengan waspada menatap kerumunan. Itu tidak menyerang dan hanya mengeluarkan raungan rendah. Seharusnya tidak seperti ini, yang terpenting adalah kita tidak memiliki cara untuk menahan ruang pertempuran Gu. Kami tidak memiliki metode jalur pembatasan dan jalur Qi. Pemimpin suku Hei, saya sarankan kita mengubah strategi. Ye Luisang juga seorang pemimpin suku dari kekuatan super, orang lain mungkin tidak berani berbicara, tetapi dia bisa berbicara terus terang. Hei Loulan mendengus tetapi tidak menjawab. Pikirannya bergerak seperti kilat, melihat situasi ini, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ruang pertempuran Gu. Sepertinya hanya ada satu cara, yaitu bagi saya untuk pergi ke pertempuran dan membuat beruang terbang menarik saya ke ruang pertempuran. Di ruang pertempuran, saya dapat menggunakan gerakan pembunuh jalur kekuatan saya dan membunuh beruang terbang. Gerakan pembunuh jalur kekuatannya sangat kuat, itu adalah teknik rahasia suku Hei. Hei Loulan tidak bisa merawat beruang terbang hanya dengan kultivasi jalan gelap yang dia tunjukkan di permukaan. Tetapi jika dia menggunakan kemampuan jalur kekuatannya, dengan amplifikasi dari fisik bela diri sejati kekuatan besarnya, tidak akan sulit baginya untuk membunuh beruang terbang. Tetapi jika dia melakukannya, dia akan mematahkan efek penyegelan batas kegelapan Gu abadi, yang akan mempercepat munculnya bencana salah satu dari 10 fisik ekstrim.
Waktu yang saya miliki sudah tidak cukup, sekarang jika saya menggunakan gerakan pembunuh jalur kekuatan saya untuk membunuh beruang terbang, kali ini akan semakin pendek. Dan dalam waktu singkat ini, saya masih perlu menyerang lantai lain, menyelesaikan 100 putaran dan mendapatkan jalur kekuatan Immortal Gu, kesulitan ini terlalu besar. Tetapi jika saya tidak melewati babak ini, saya tidak akan memiliki token pemilik satu tepi, jadi bagaimana saya bisa tahu tentang posisi jalur kekuatan Immortal Gu? Apakah saya mengubah strategi atau meminta dukungan dari suku? Mereka berdua membutuhkan waktu. Situasi terburuk adalah jika saya menggunakan gerakan pembunuh jalur kekuatan, membunuh beruang terbang ini, mendapatkan token pemilik satu tepi, tetapi tidak ada jalur kekuatan Gu abadi di 88 gedung yang sejati. Hei Loulan ragu-ragu. Masalah ini menyangkut hidup dan matinya sementara jalan di depan dipenuhi dengan kegelapan, bahkan dia tidak bisa menghindari keraguan-raguan dan tidak berdaya. Tidak sulit untuk memecahkan ruang pertempuran. Satu kalimat yang mencengangkan bergema di tempat itu. Semua orang mengikuti suara itu menuju sumbernya, itu tidak lain adalah Raja Serigala sekali lagi. Saudara San Yin, kamu punya metode lain? Hei Loulan segera bertanya. Fang Yuan tersenyum, saya juga harus berusaha habis-habisan untuk hadiah 50%, kan? Rencana saya dibagi menjadi 3 langkah. Pertama, kita akan menggunakan metode jarak jauh untuk menghabiskan energi beruang terbang sebanyak mungkin. Kedua, kami akan mengirim prajurit kematian untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dia harus segera bunuh diri jika dia ditarik ke ruang pertempuran. Ketiga, beruang terbang tidak akan punya waktu untuk bernafas, dan kami melanjutkan pertempuran jarak jauh, kita pasti akan bisa membunuh binatang ini begitu kita mempertahankan rencana ini. Rencana bagus. Bagaimana mungkin saya tidak memikirkannya? Beberapa orang bersorak, beberapa orang menamparkan paha mereka dengan keras karena terkejut, sementara beberapa orang dalam hati bergumam tentang kekejaman rencana ini. Tetapi tidak peduli apa yang mereka komentari, semua orang tahu metode ini dapat menyelesaikan masalah. Di dataran utara di mana pertempuran sering terjadi, setiap suku memiliki prajurit kematian, itu hanya masalah apakah mereka memiliki banyak atau sedikit, apakah mereka elit atau biasa. Suku Hei adalah kekuatan super, prajurit kematian yang mereka budidayakan tidak hanya banyak, tetapi juga elit. Dengan cara ini, Bai Yun Seng sedikit mengerutkan kening, terganggu oleh rencana ini. Mata Sun Sihan bersinar dengan kecemerlangan saat dia menatap Hei Loulan tanpa berbicara. Mati dalam pertempuran dan mengambil inisiatif untuk membuang nyawa seseorang adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Yang pertama adalah kehormatan bagi para pemberani, sedangkan yang terakhir adalah mereka yang berkuasa membawa bencana bagi kehidupan orang lain untuk keuntungan mereka. Jika rencana ini benar-benar dilakukan, Hei Loulan, reputasi pemimpin suku Hei ini akan hancur total. Ini bertentangan dengan nilai-nilai jalan yang benar. Berada di jalan yang benar, perhatian terbesar mereka adalah reputasi. Mereka yang memiliki reputasi buruk akan memiliki pencapaian terbatas di jalan yang benar. Jalan iblis berbeda, tidak peduli apa reputasinya, nilai utamanya adalah kekuatan. Jadi, di dalam jalan iblis, ada Hao Ji Liu yang seperti wabah, berlawanan dengan penyelamat hidup Bai Yun Seng. Karena itu, Sun Sihan tidak berusaha menasihati masalah ini. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu tidak peduli bagaimana dia mengatakannya atau membujuknya, itu tidak akan pantas. Dia bahkan telah memikirkan metode ini sebelumnya, tetapi tidak menyarankannya. Dia tidak berani. Sun Sihan saat ini sudah menjadi tetua eksternal dari suku Hei. Begitu dia menyarankan ini, itu akan meminta untuk mengotori reputasinya, apakah dia masih bisa tinggal bersama suku Hei saat itu? Mungkin hanya Raja Serigala yang jahat dan kejam ini yang bisa mengatakannya tanpa keraguan. Sun Sihan diam-diam melirik Fang Yuan dengan kebencian dan ketakutan, pipinya tampak berkedut kesakitan. Tapi yang tidak diketahui Sun Sihan adalah, bagi Hei Loulan, apa gunanya reputasi ketika hidupnya sendiri akan segera berakhir. Ketika Hei Loulan mendengar rencana Fang Yuan, dia segera memutuskan untuk menggunakannya. Tapi dia masih mengerutkan kening dan berpikir lama, ragu-ragu, menghela nafas menyedihkan dan menunjukkan ekspresi belas kasihan yang mendalam. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan mengucapkan setumpuk kata-kata terpelajar.
Ide utamanya adalah, mereka dipaksa untuk menggunakan rencana ini. Anggota suku yang meninggal akan diberikan pemakaman akbar olehnya sebagai saudara laki-laki, dan dia secara pribadi akan mengurus keluarga mereka, memberikan kompensasi, dan sebagainya. Semua orang mengetahuinya, tetapi mereka tidak dapat menunjukkannya. Ini adalah aturan permainan dari jalan yang benar. Setelah melalui proses ini, Hei Loulan segera memanggil prajurit kematian suku Hei untuk memasuki pertempuran. Prajurit kematian dari suku Hei ini semuanya berkultivasi peringkat 2 dan telah dibesarkan oleh suku Hei sejak muda, dijiwai siang dan malam dengan ideologi kesetiaan kepada suku. Adapun prajurit kematian peringkat 3, bukan berarti tidak ada satupun dari mereka. Tetapi begitu mereka mencapai peringkat 3, mereka akan menjadi sumber daya yang berharga dan hampir setiap dari mereka akan bebas dari status prajurit kematian. Hanya kekuatan super yang akan memiliki sejumlah prajurit kematian kultivasi peringkat 3 dan bahkan peringkat 4, tetapi mereka tidak akan menggunakannya begitu enteng. Hei Loulan adalah pemimpin suku Hei generasi ini dan jika dia mengirim prajurit kematian ini ke kematian mereka, mereka tidak dapat menolaknya. Jika kaisar ingin rakyatnya mati, rakyatnya harus mati apapun yang terjadi, terlepas dari kehendak mereka. Ini adalah sistemnya. Pertempuran berikutnya berlangsung tanpa kecelakaan. Pertempuran berlanjut sampai lebih dari 10 prajurit kematian dikorbankan, dan hantu beruang terbang akhirnya ambruk di tanah, menghembuskan nafas terakhir. Tetapi ketika semua orang ingin memberikan serangan terakhir, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka bahkan tidak bisa bergeming. Apa yang terjadi? Ini adalah kekuatan 88 gedung yang sejati yang membuat kita tidak bisa bergerak. Bukankah ini terlalu tidak tahu malu? Hanya satu gerakan lagi dan kita bisa membunuh beruang terbang ini. Semua orang berteriak dan mengamuk pada situasi yang mengejutkan ini. Hanya ekspresi Fang Yuan yang tenang, dia memiliki token pemilik 6 tepi dan tahu bahwa putaran ini telah berakhir. Hei Loulan juga merasakan ini dan segera mengeluarkan token pemiliknya, menatapnya dan melihat tepi secara bertahap muncul dari token pemilik yang awalnya bulat. Pada saat yang sama, rasa keberuntungan yang kuat memasuki lubuk hatinya, memberitahu dia bahwa dia memegang kendali penuh atas lantai ini. Jadi kami tidak perlu membunuh beruang terbang di babak final ini dan hanya perlu mengalahkannya sampai hampir mati. Hei Loulan bersukacita dalam hati, tetapi menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya, menghela nafas. Semuanya, jangan khawatir, pertempuran telah berakhir, kami berhasil, babak ini dilewati. Mendesah, apa yang terjadi pada anak-anak suku Hei saya benar-benar sangat disayangkan. Jika bukan karena ruang pertempuran yang mengisolasi hubungan antara bagian dalam dan luar, saya pasti akan menggunakan boneka atau guliar untuk menggantikannya. Kita lulus. Semua orang terkejut dan bersemangat. Pemimpin suku Hei Loulan, saya ingin tahu apa hadiah untuk putaran ini. Apakah mungkin membiarkan lelaki tua ini memperluas wawasannya? Bai Yun Seng bertanya. Motif dia memasuki gedung yang sejati 88 adalah umur Gu. Namun, umur Gu langka dan berharga dan hanya bisa muncul sebagai hadiah untuk ronde ke-90 atau lebih. Hei Loulan mengungkapkan ekspresi aneh pada pertanyaan itu dan menunjuk ke hantu beruang terbang yang sekarat, itu adalah hadiah putaran ini. Apa? Hantu beruang terbang ini? Bagaimana bisa? Semua orang terkejut sekali lagi, hanya Fang Yuan yang tahu dengan jelas. Dia memiliki token pemilik 6 tepi, dan tahu hadiah untuk setiap putaran lantai 88 gedung yang sejati saat ini seperti punggung telapak tangannya. Bahkan sebelum menangani babak ini, dia tahu tentang hadiah putaran ini, itu adalah jalur hantu peringkat 6 Immortal Gu dengan nama yang mudah dipahami, hantu beruang terbang Gu. Benar saja, pada saat berikutnya, di bawah tatapan heran semua orang, beruang terbang raksasa yang sekarat berangsur-angsur berubah menjadi bola cahaya putih yang sangat besar. Cahaya putih menyusut dengan cepat, akhirnya berubah menjadi setitik cahaya yang terbang menuju Hei Loulan. Hei Loulan dengan cepat menerimanya dan mengamatinya dengan cermat. Dia adalah penguasa token pemilik, hadiah untuk melewati putaran ini adalah miliknya. Dia baru saja bersentuhan dengan hantu beruang terbang Gu ini, tetapi dengan mudah menyempurnakannya karena kekuatan 88 gedung yang sejati. Token pemilik 6 tepi Fang Yuan berbeda. Itu dibuat dari eksploitasi dan hanya bisa menerima hadiah lantai setelah mengambil kendali lantai.
Secara alami, bukannya tidak bisa bersaing melawan token pemilik Hei Loulan, tetapi begitu mereka bertanding, keinginan matahari raksasa akan terbangun yang akan menyebabkan kerugian besar baginya, atau bahkan menghadapi akhir yang tragis. Risiko ini lebih baik tidak diambil jika memungkinkan. Hantu beruang terbang Gu terlihat sangat redup, auranya lemah seperti hampir mati, kondisinya sangat buruk. Tapi Hei Loulan tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Apa ini? Ini adalah Gu abadi. Dia baru saja menghela nafas dengan emosi dalam hati ketika sebuah suara terdengar di telinganya, Gu abadi ini, berikan padaku. Nada suaranya datar, tetapi tidak bisa menekan tekad di dalam. Hei Loulan langsung mengerutkan kening, dia tidak perlu melihat sekeliling untuk mengetahui siapa pembicaranya. Siapa lagi yang punya nyali untuk menyebutkan permintaan seperti itu selain Raja Serigala Chang San Yin? Bersambung.